Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Kultivator Segel Naga Hitam. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan bahwa Ya Timing sudah melihat rekaman dari Ye Liang. Dan langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di pasnya diperlihatkan ada seseorang yang datang dari belakang. Ia berkata, "Komandan, ada yang tidak beres. Radar optik menunjukkan gelombang hitam besar bergerak menuju ke markas." Ya Taming berpikir, Deep Dive Nightmare, bagaimana bisa itu muncul di siang hari? Diperlihatkan 3 jam yang lalu. Ternyata ada saintis yang dikurung di sebuah ruangan, terikat di atas ranjang. Ia berteriak, "Kalian, beraninya kalian melakukan ini padaku?" Namun orang-orang yang mengurungnya menjawab, "Lagi pula itu semua kan juga akan kadaluarsa. Jadi kenapa tak membiarkan para pria senang-senang? Sangat disayangkan kita membiarkan yang satunya kabur. Padahal jelas cewek itu penampilannya lebih bagus." Saintis marah, "Akan kebunuh ya kalian semua." Terlihat ada seorang dokter yang datang. "Jangan bicara dengannya, Wang. Sudah waktunya pelanggan mengambil barangnya." Lalu salah satu orang yang bernama Wang mengambil lampu operasi dan menyenter saintis. Saintis yang tangannya terikat, ia bertanya, "Kak, kamu, apa yang terjadi di sini?" Namun sang dokter menjawab, "Tenanglah, kami cuma ingin meminjam beberapa bagian darimu." Pada akhirnya sang dokter membelek perut dari saintis. Saintis kesakitan dan berteriak. Ya, orang-orang di sana pun bertanya, "Xiao Wang, kau tak menggunakan anestesi terlebih dahulu?" Bos Gao bilang kalau perusahaan harus mengurangi biaya. Selain itu, memangnya apa gunanya memberikan anestesi pada orang mati? Ya, kalau begitu tutuplah mulutnya itu. Kalau tidak dia akan menggangguku. Ya, orang di sana menutup mulut saintis supaya tidak berbicara. Tapi dalam hati saintis ada yang berbicara kepada dirinya. Kau lihat, manusia selalu jelek, menghancurkan dunia. Bagi mereka, ini adalah hukuman termudah. Saintis yang mendengar hal itu dalam hatinya, dia bertanya-tanya siapa yang bicara. Lalu kita diperlihatkan sang dokter di sana berkata, cepatlah tutup yang rapat." "Ya, jangan khawatirlah Kak Li," kata orang yang menutup mulutnya. Lalu suara itu pun datang lagi ke saintis. "Apa kau ingin kekuatanmu kembali dan lepas dari semua rasa sakit ini? Aku bisa memberimu kekuatan untuk melampaui segalanya. Jika kau bisa membantuku sedikit, bagaimana?" Saintis pun berpikir, "Ya, aku janji." Lalu matanya mengeluarkan darah. Terlihat dokter kaget karena orang yang disuruhnya malah melepaskan tangan dari mulut saintis. "Sial," katanya. Si dokter bertanya, "Ya dah, apa lagi yang kau lakukan?" Orang itu pun berkata, "Tidak, Kak Li, ini wanita ini bagaimana?" Terlihat tuh saintis sangat menyeramkan, terkoyak-koyak dan berdarah. Ya, ada yang sangat tak beres dengannya. Namun tiba-tiba kepala sang dokter malah melayang dan hilang putus dari badannya. Ya, melihat itu kedua orang yang lainnya berteriak histeris. Dan gedung yang mereka tempati hancur lebur dari dalam. Itu menandakan saintis sepertinya sudah mendapatkan kekuatannya kembali. Diperlihatkan ternyata ada Nagong Wenxian yang ikut ke alam rahasia. Lalu kita diperlihatkan lagi Ye Liang. Deep Dive Nightmare memantau setiap sudut kota untuk mencegahmu mendapatkan kekuatan dari naga hitam.
Ia sampai mengambil resiko muncul di siang hari dengan kehilangan banyak esensinya dan merasuki outsider lainnya. Jadi kau harus bertahan sampai saat terakhir peluncurannya. Hanya ada satu kesempatan. Kutukan keabadian hanya akan terselesaikan malam ini. Lalu Ye Taiming pun keluar dan melihat bencana yang terjadi pada siang hari ini. Sekali termakan olehnya di siang hari, kau takkan pernah terlahir kembali. Ketika Ye Taiming melihatnya, Ye Taiming sangatlah terkejut. Yang di hadapannya itulah saintes yang masuk juga ke alam rahasia, tetapi bentuknya sudah aneh. Si saintes itu melihat ke menara Ye Taiming tempati sekarang. Saintes berkata, "Aku tak menyangka akan bertemu sekte Blood Corps di sini. Kaulah orang yang membuat sekte Divine jatuh ke dalam kehancuran. Apa kau Ye Taiming?" Ye Taiming berpikir, "Aku tak bisa merasakan kekuatan spiritual, hanya ada aura monster yang terjadi. Ini sudah pasti sesuatu yang tak bisa kami tangani. Kami harus menemukan cara untuk mengulur waktu." Si saintes juga melihat di samping Ye Taiming ada Zhu Feiying. Pada akhirnya ia menyadari, "Zhu Feiying, bisa-bisanya kamu bercampur dengan sekte Blood Corps?" Lalu ia pun sudah mengetahui, "Yah, pantas saja ya, itu kamu. Aku tak menyangka kamulah mata-mata terbesar di dalam kultus Divine. Pantas saja rencana gereja Divine menjadi target sekte Hehuan di mana-mana." Ye Taiming bertanya, "Oh, bukan cuma soal sekte Hehuan, saintes. Apa kau tak ingin tahu bagaimana jiwamu yang terbelah itu mati?" Saintes bertanya, "Kau tahu soal itu? Beritahu pada aku." Namun suara bencana monster itu berkata pada saintes, "Kenapa kau buang-buang kata dengan mereka? Jangan lupakan yang kau janjikan pada aku ya." Saintes berkata, "Saat kita keluar dari sini, aku akan pergi ke sekte Blood Corps untuk bertanya sendiri pada tetua Blood Corps, dan kalian akan tetap di sini selamanya." Ia menyerang ke arah Ye Taiming. Ye Taiming berpikir, "Tidak, roketnya akan terkena dampaknya." Tapi ada suatu perisai yang melindungi roket itu. Perangkat tirai besi diaktifkan. Ternyata ada komandan dari belakang mereka. "Ya, ini adalah pertahanan terakhir yang dikembangkan Dr. Gui Xiaozi," kata komandan. "Mampu untuk menghalang monster bencana." Komandan juga berkata, "Karena konsumsi dayanya yang besar, ini hanya bisa bertahan beberapa menit. Jadi kuharap ini bisa dapat bertahan." Saintes marah, "Kalian tak bisa menghentikanku dengan sampah seperti itu." Lalu ia mengaktifkan amukan gelombang dan terlihat perisai yang dibuat itu malah retak dan masuk beberapa bencana di dalamnya. Saintes berkata, "Dengan nama Deep Dive Nightmare menjadi satu dengan milikku." Dan terlihat beberapa pecahan yang masuk menjadi monster. "Hancurkan semua makhluk yang hidup," kata saintes. Ye Taiming berkata pada yang lainnya, "Liu Mengqi, Ying Er pergi ke dalam roket duluan ya." Namun Ying Er bertanya, "Kamu bagaimana?" "Aku akan mencoba mengulur waktu sedikit," kata Ye Taiming. Lalu komandan berteriak, Tunggu kalian semua. Pergi dengan mereka cepat, biar aku yang mengulur waktu." Ye Taiming mendengar itu terkejut, tapi komandan berkata lagi, "Aku paham dengan apa yang dimaksud Marsekal Ye Liang. Kau punya misi yang lebih penting. Kami akan mempertahankan keinginan Marsekal Ye Liang dengan nyawa kami." Lalu komandan menugaskan para prajurit yang tersisa untuk keluar. "Kalian semua, ini perintah kalian. Bunuh, bunuh, bunuh." Suara dari bencana itu berkata lagi, "Apa yang kau lakukan? Hancurkan roketnya." Si saintes menjawab, "Jangan banyak omong, aku sudah melakukannya sebaik mungkin." Terlihat monster-monster bencana itu semakin merajalela. "Aku tak bisa membantu kalau tikus ini mengulur waktu dengan nyawa mereka." Diperlihatkan komandan melawan monster bencana sendiri. Lalu monster bencana itu bisa mencekik komandan. Komandan berpikir, "Sial, kekuatannya besar sekali. Inikah pertempuran terakhirku?" Namun ada mobil yang datang. "Apa-apaan senjata sihir ini? Ini sama sekali tidak bekerja." Dan monster itu ditabrakkan ke tembok. Truk itu pun juga mencium tembok. Ye Taiming dari atas melihatnya. Dan dari dalam truk ternyata ada Nagong Wenxia. Ye Taiming berteriak, "Master!" Diperlihatkan juga ke Gu Xiaozi. Di sana di lantai 20 laboratorium bawah tanah. Gu Xiaozi di sana mendapatkan peringatan. Nightmare telah menerobos melewati lantai 5.
Ziozi di sana berkata sepertinya dia sudah menemukan tempat ini juga. Namun tiba-tiba layar muncul di hadapannya. Itu adalah layar rekaman Ye Liang. Ye Liang berkata, "Hei Roxy, layar selanjutnya cuma untukmu saja. Aku tak tahu sudah berapa tahun terlewat bagimu. Tapi ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun ini mereka sudah menyulitkanmu ya. Kau satu-satunya orang yang bisa kupercaya di sini." Robot dari Ziozi tiba-tiba berubah bentuk dan ada tombol merah di tengahnya. Dan Ye Liang berkata lagi, "Jadi kau juga langkah terakhir dalam rencanaku. Aku memasang perangkat pengapian roket di robot yang selalu kau bawa denganmu. Kau yang akan menilai apakah keturunanku layak untuk kau percayai. Maaf ya, aku dengan seenaknya meletakkan harapan terakhir menyelamatkan dunia ini di tanganmu. Di hari terakhir itu, bukankah kau bertanya padaku, bagaimana aku melihat hubungan kita di hatiku? Jawabanku adalah, seketika Gu Ziozi menangis, tapi jawabannya tidak diketahui oleh kita. Lalu diperlihatkan juga sistem mendeteksi hitungan mundur pengisian bahan bakar 30 detik lagi. Ye Taiming pun berusaha untuk memencet beberapa tombol. Sialan, bagaimana bisa aku menjalankan benda ini dengan tombol sebanyak ini? Gu Ziozi tiba-tiba muncul di layarnya. "Janganlah khawatir, aku punya peluncurnya. Aku akan membantumu keluar dari sini." Ye Taiming melihatnya dan ia bertanya, "Kalau begitu, bagaimana denganmu?" Gu Ziozi menjawab, "Meski di situasi seperti ini kamu masih mengkhawatirkan orang lain. Setelah bertahun-tahun aku sudah lama hidup, waktuku sudah habis. Tapi kamu tentu saja masih punya kesempatan untuk mengalami seluruh kehidupan. Sekarang aku sudah puas, lagi pula aku akhirnya bertemu dengan keturunan pria itu." Lalu Gu Ziozi ingin memencet tombol di robotnya yang menandakan nanti ada peluncuran dan ada peringatan pertahanan terdalam telah ditembus. Gu Ziozi berkata, "Dan jawaban yang sudah kutunggu selama 10.000 tahun. Selamat tinggal ya, Ye." Dan Gu Ziozi memencet tombol itu. Lalu ledakan besar terjadi di tempat itu. Ternyata sang komandan telah kecapean dan luka-luka. Sial, seluruh tentara disapu bersih hanya dalam beberapa menit. Rupanya prajuritnya telah meninggoy semuanya. Tirai besinya juga dihancurkan sepenuhnya. Ternyata penghalang dari perangkat roket itu juga hancur. Ya, komandan tidak bisa apa-apa lagi. Ya sudah bucat-bucat. Namun komandan berkata, "Tapi kalian jangan merayakannya terlalu awal. Aku tahu ini akan jadi hasilnya. Jadi aku memprogram markasnya untuk penghancuran diri." Lalu ia mengacungkan jari tengah pada monster-monster. "Hei kalian akan terkubur bersama kami, dasar monster." Ledakan besar terjadi di tempat komandan, menandakan komandan telah meninggoy. Lalu saintis melihatnya. Dan saintis juga melihat roket yang dibikin oleh Ye Liang. Sekarang di dalamnya ada Ye Taiming. Tiba-tiba keluar dari ledakan itu dan terbang ke atas langit. Ye Taiming dari dalam berkata, "Oh, ini keputusan yang tepat." Si saintis itu melihat dan berpikir, senjata sihir macam apa ini? Itu bisa naik sampai ke langit. Bahkan anti-virtual rim hanya naik 1000 kaki di udara. Lalu ada suara dari bencana lagi yang berkata pada dirinya, "Haha, Ye Liang, kau pikir hanya dengan benda ini kau sungguh bisa lepas dari genggamanku? Selama 10.000 tahun aku sudah melahap jutaan makhluk setiap hari. Semuanya untuk hari ini." Lalu si bencana monster di dalam tubuh saintis malah membuat tangga ke atas menggunakan orang-orang yang telah ia bunuh selama ribuan tahun. Ia berkata, "Sekarang karena perbatasan ruang terlarang sudah hancur, keluargaku yang tak ada habisnya akan membuat jalanku. Kekuatan yang kau sembunyikan selama 10.000 tahun akhirnya akan menjadi milikku." Lalu diperlihatkan roket yang terbang itu. Tangki bahan bakar telah dilepaskan dan orbit berhasil diselesaikan, dan kami hampir sampai di koordinat yang dituju. Di dalam roket itu ternyata Mang Shao bermain-main. "Kakak, hebat sekali. Kau bisa terbang tanpa kekuatan spiritual." Tapi Ye Taiming ketakutan. "Ya, apa ini wajah asli dari matahari?" pikir Ye Taiming. Pantas saja Ye Liang menyembunyikan equipment naga hitam di sini. Siapa akan mengiranya? Diperlihatkan roket itu telah sampai di perbatasan alam semesta di langit.
Ketika roket itu sampai, Ye Taiming keluar dari roket itu bersama teman-teman dan anggotanya. Sistem berkata, Anda memasuki tanah warisan. Lalu diperlihatkan sosok naga hitam mata merah menyala yang dirantai dalam tubuh Ye Taiming terbangun. Liu Mengqi berkata, awas, ada monster. Itu, apa itu mata? Ada yang harus kita lakukan, menyingkirkannya kah? Namun Ye Taiming berkata, jangan, tahan, jangan khawatir, dia tidak agresif. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kalau itu sesuatu yang familiar. Sistem berkata, monster itu ternyata namanya mata kutukan. Dan mata kutukan lagi bingung melihat Ye Taiming. Ye Taiming berkata pada mata kutukan, jadi namamu mata kutukan, aku keturunan Ye Liang, aku adalah Ye Taiming. Kau sudah bertarung melawan Nightmare selama 10.000 tahun demi kehendaknya. Atas nama Ye Liang, aku berterima kasih. Sistem berbunyi lagi. Mata kutukan melemah dan sedikit tertarik pada Anda. Melihat itu, Mang Shao dan juga Liu Mengqi bertanya-tanya, Kak, mata besar ini sepertinya paham bahasa manusia ya? Ye Taiming berkata lagi, sekarang kau sudah menyelesaikan kesepakatan dengan Ye Liang. Ikutlah denganku dan beristirahatlah dengan baik. Lalu, apakah si mata kutukan ini tidak berbahaya? Atau si mata kutukan ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Ye Liang yang dibuat untuk keturunan selanjutnya untuk menghadapi dunia? Tapi sayangnya, partnya sudah habis. Kita akan lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye.